Yang manapun pilihannya menurut gua nggak akan terlalu banyak berdampak bagi kesejahteraan rakyat jika demokrasi berbiaya mahal seperti sekarang tetap berlaku. Ya, dimana kalau meminjam kata-katanya Pak Mahfud MD, ya, sebagian besar kandidat ya yang lalu-lalu dan mungkin yang akan datang itu didanai oleh cukong. Sehingga ketika terpilih ya harus bayar dong ya kan. Bayarnya dengan apa? Imbal baliknya ya dalam bentuk berbagai kebijakan yang menguntungkan cukongnya. Ya mungkin ngasih lisensi tambang, lisensi pengusahaan hutan or whatever lah gitu ya. Di sinilah terjadi korupsi politik yang pasti merugikan rakyat setempat dan itu berkontribusi besar pada melorotnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Guys, kita ketemu lagi di hari Sabtu 30 Januari 2021. Weekend ya, nggak kerasa kita udah hampir mengakhiri bulan Januari dan mau masuk ke bulan yang baru ya, 2 hari lagi. Nah ini di rubrik lunch break ya, kita ngobrol-ngobrol sambil nemenin lu mungkin lagi istirahat ya, habis makan siang, atau mungkin masih ngobrol-ngobrol sama keluarga di meja makan ya. Kita kan ngomongin tentang pemilu ya, khususnya tentang polemik seputar revisi Undang-Undang Pemilu. Ya lu tahu bahwa sebelumnya itu sudah disepakati sebenarnya bahwa di 2022 dan 2023 tuh nggak ada pilkada. Semua pilkada dipolin di tahun 2024 barengan dengan Pileg dan Pilpres. Tapi entah kenapa kemudian ada dinamika nih ya di DPR yang menghendaki ada revisi. Nah ini polemik tadi terutama menyangkut pasal 731 ayat 2 dari Undang-Undang Pemilu yang intinya isi pasal itu adalah kepala daerah hasil pilkada 2015 itu diganti lewat pilkada 2020 9 Desember kemarin ya udah terjadi. Kemudian kepala daerah hasil pilkada 2017 itu diganti lewat pilkada 2022. Nah DKI ini masuk di sini ya. Lalu kepala daerah hasil pilkada 2018 itu diganti lewat pilkada 2023. Nah peta dukungan ini menarik banget ya. Kita lihat 9 parpol parlemen nih. Ada 4 parpol ya yang menyatakan dukungan pilkada 2022-2023 tetap diselenggarakan. Di situ ada Nasdem ya, Demokrat, PKS, Golkar. Oke. Lalu ada lagi nih yang kontra, pengennya tetap nanti aja deh 2024 sekalian ya. Mereka adalah PDIP, PKB, PAN dan P3. Nah, satu ini masih celingukan ya. Ini akan mana nih ya, yaitu Gerindra ya. Nah, yang menarik ini ya, ini ada tukang survei. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari itu mengatakan begini. Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan. Ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim. Terutama pilkada Jakarta, karena Jakarta lah pilkada rasa pilpres. Gue kalau ngedengar frase itu ya pilkada rasa pilpres, gak tau kenapa memori gue itu ke pilkada DKI 2017 yang tanda kutip ya itu berdarah-darah sampai sekarang tuh kerasa banget ya gimana masyarakat terbagi dua gitu. Nah ya kita lihat secara umum kayak apa sih ya sikap 9 parpol tadi. PKS, tadi kan PKS setuju ya. Ini dari politisi PKS yang sekaligus salah satu ketua DPP PKS, Pak Mardhani Alisera mengatakan begini, setuju pilkada DKI di 2022. Bukan hanya pilkada DKI tapi semua pilkada 2022 dan 2023 penting dijalankan. Nah Mardhani juga mengatakan begini, jika dikumpulkan jadwalnya di 2024, itu akan ada penumpukan jadwal dan ada ratusan PLT yang berlaku pada masa yang panjang. Justru di masa krisis diperlukan kepala daerah definitif sehingga bisa menjadi nahkoda utama mengawal krisis. Itu sikap PKS ya. Sikap Nasdem. Ini dikutip dari Pak Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat di DPR RI. Dia bilang begini, kalau Nasdem mendorong agar pilkada dilakukan normalisasi ya, maksudnya mungkin normal ya. Kok normalisasi? Normalisasi itu normalisasi daerah aliran sungai gitu ya. Normalisasi hubungan antara dua negara, ini maksudnya mungkin normal kali ya.
Tetap 2022 ada pilkada, 2023 ada pilkada, nanti 2025 ada pilkada, 2027 ada pilkada, 2008 ada pilkada. Every years ada pilkada. Jadi tetap seperti siklus sekarang aja, jadi tidak perlu diserentakkan secara nasional, ya. Lalu ada lagi nih dari Pak Herzaki, Kepala Bamkostra Partai Demokrat. Ya, kita lihat sikap Demokrat. Demokrat mengusulkan pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Demokrat meminta daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 tetap menjalani pilkada di tahun 2022 dan 2023. Ya mungkin maksudnya ya sesuai aja kali ya gitu ya, yang 2024 yang 2022 2023 ya seperti itu. Nah, kita lihat yang lain nih. P3 ya, ada politisinya Ibu Nur Hayati Monoarfa. Soal pilkada, kami tetap dengan undang-undang pemilu yang tidak perlu diubah sehingga pilkada tetap di tahun 2024, ujar Nur Hayati kepada wartawan ya. Lalu ada lagi dari Lukman Hakim. Ya, ini dari PKB. Pak Lukman Hakim bilang gini. Sampai sekitar 2 tahun ke depan, menurut saya kita masih harus fokus pada penanganan pandemi COVID dan masalah ekonomi yang ditimbulkannya. Dengan skema pilkada serentak nasional tahun 2024, situasi politik nasional akan lebih kondusif dan anggaran negara dapat difokuskan untuk memulihkan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi COVID. Nah, ini kata-kata dari Pak Lukman Hakim. Cuma gue punya notes kecil. Ini kok argumentasinya jadi nggak konsisten. Kenapa gue bilang gitu? Lu masih ingat gak sih kenapa pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan? Di tengah pandemi loh, di tengah COVID. Karena gue bayangin ya kalau 2022 ya, kalaupun misalnya COVID belum tuntas banget ya, paling nggak mudah-mudahan udah jauh lebih reda ketimbang 2020 Desember kemarin kan. Jadi kalau 2022 ini PKB nolak dengan alasan harusnya kita fokus ngurusin COVID. Nah, Desember kemarin kenapa setuju ada pilkada? Jadi pusing ya kadang-kadang ya kalau politisi ngomong nih suka pada amnesia nih ya. Termasuk argumentasi misalnya itu tadi ya. Waktu kenapa pilkada 2020 harus ya kemarin? Iya soalnya kalau ditunda nanti kebanyakan PLT gitu kan ya. Kebanyakan PLT nggak bagus ya, nggak bisa mengatasi masalah, nggak bisa ngambil kebijakan dalam kondisi krisis. Ya sama lah ya kan kalau 2022 2023 nggak ada pilkada, PLT sampai 2024 kan. Nah katanya PLT nggak boleh ya kan karena nanti nggak bisa ngambil kebijakan yang strategis kan. Makanya gue gak jadi politisi ya, liur kalau kata orang Jerman ya. Nah Gerindra nih ya dari ketua hariannya Pak Sufmi Dasko Ahmad. Kami sedang menghitung sedang menghitung dan juga sedang kami kaji dan kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan partai politik lain mengenai perlu tidaknya pilkada 2022. Ya bilang aja kita masih ngelihat mana yang lebih menguntungkan ya. Dari PAN, Ketua DPP PAN Ahmad Yohan. Sampai hari ini PAN mengusulkan ya kalau bisa pilkadanya diundur sampai 2024. Ahmad Yohan juga mengatakan jadi urusan politik-politik yang kemudian bisa makin mempersulit kita menangani wabah corona ini kemudian juga menyedot pembayaran yang besar sebaiknya kita tundalah. Again gue pengen nanya sama Pak Ahmad Yohan kenapa 2020 dipaksain pilkada. Amnesia ya. Baik kita lihat Golkar. Anggota Badan Legislatif DPR fraksi Golkar, Mbak Nurul Arifin. Gue inget dia ini main di film Kabayan ya. Jadi ini Iteng ya. Oke, dia bilang gini, kami dari fraksi Partai Golkar tetap berharap ya bahwa pilkada itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tahun 2002. Kan ada 101 ya daerah yang pilkada dan di tahun 2023 ada 170. Wih banyak banget ya. Kami berharap semua itu tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya pada 2022 dan 2023. Itu sikap Golkar. Oke ya. Dari PDIP, jagoan kita Pak Jarod Saiful Hidayat bilang begini. Sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah. Nah itu petanya ya, 9 macam-macam.
4 pengen 2022, 2023 ada pilkada. 4 nih ya dikomandoi oleh PDIP pengennya enggak ntar 2024 aja. Yang 1 lagi celingukan. Intinya kayak gitu ya. Nah guys, kalau kita percaya sama analisisnya Kodari ya masuk akal juga sih. Misalnya ya, orang yang jahil akan berpikir begini, bisa jadi nih PDIP nggak mau di 2022 ada pilkada, karena kalau 2022 ada pilkada berarti Gubernur Anies Baswedan nggak jadi parkir kan, ya nggak sih? Besar kemungkinan Gubernur Anies ya selesai masa jabatannya maju lagi nih sebagai incumbent. Dan lo tahu ya, incumbent biasanya punya advantage, ya nggak sih? Apalagi prestasi Anies itu bagus ya di mata paling nggak sebagian ya pendukung-pendukungnya. Prestasinya cukup bagus ya. Jakarta banyak dapat penghargaan kelas internasional bahkan. Jadi peluang Anies menang itu gede bro, ya gede. Apalagi beberapa pihak mendengar ya kalau lawannya Ibu Risma sih ya, katanya ya Anies bakal menang insya Allah. Nah kalau Anies bisa maju lagi jadi Gubernur DKI periode kedua, dia lumayan punya waktu 2 tahun ya sampai 2024 untuk manasin mesin. Nah Anies ini bisa jadi petarung yang kuat nih ya di perhelatan Pilpres 2024. Kira-kira begitulah ya analisis jahilnya. Kalau itu terjadi nih bisa jadi PDIP kerepotan. Apakah begitu? I don't know. Namanya spekulasi kan ya. Spekulasi nggak dosa. Sebagaimana juga mimpi ya tidak dosa. Nah ini catatan subjektif gue. Kalau bagi gue poinnya bukan pada apakah pilkada 2022-2023 tetap diselenggarakan atau apakah ntar aja deh dipulin di 2024. I think it is not the point. Yang manapun pilihannya menurut gua nggak akan terlalu banyak berdampak bagi kesejahteraan rakyat jika demokrasi berbiaya mahal seperti sekarang tetap berlaku. Ya, dimana kalau meminjam kata-katanya Pak Mahfud MD, ya, sebagian besar kandidat ya yang lalu-lalu dan mungkin yang akan datang itu didanai oleh cukong. Sehingga ketika terpilih ya harus bayar dong ya kan. Bayarnya dengan apa? Imbal baliknya ya dalam bentuk berbagai kebijakan yang menguntungkan cukongnya. Ya mungkin ngasih lisensi tambang, lisensi pengusahaan hutan or whatever lah gitu ya. Di sinilah terjadi korupsi politik yang pasti merugikan rakyat setempat dan itu berkontribusi besar pada melorotnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Tambah terpuruk kita. So gue berpikir nih bisa nggak ya parpol itu tuh fokusnya tuh bukan kepada penyelenggaraan pemilu yang ditimbang dengan untung rugi ya bagi kekuasaannya dia. Tapi fokusnya itu bagaimana mengubah mekanisme pemilu agar tidak lagi koruptif, tidak digelayuti oleh politik uang dan agar menghasilkan pejabat-pejabat publik yang kredibel dan mampu mendapatkan trust dan respect dari masyarakat. Itu sih sebenarnya poinnya menurut gue. Tapi gue nggak tahu nih ya parpol-parpolnya dengerin harapan gue apa enggak. Itu aja guys dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.